Ya Allah, berilah kami hidayah, berilah kami petunjuk, tunjukilah kami jalan yang lurus, jalan yang menuju kepada ridha-Mu. Kenapa Allah membahasakan bahasa yang seperti itu? Sekali lagi ditekankan, mengajarkan kepada manusia bagaimana dia bersifat dan menghamba kepada yang menciptakan dirinya. Kalau dikaji secara awam, ihdinas siratal mustaqim, mungkin orang awam mengatakan, kenapa Allah mengatakan ihdinas siratal mustaqim, sedangkan Allah sendiri yang menciptakan? Lalu kepada siapa Allah menghamba? Kepada siapa Allah memohon? Kepada siapa Allah meminta petunjuk? Di sini ayat yang mengatakan ihdinas siratal mustaqim bukan berarti Allah meminta petunjuk kepada yang lain. Tapi seperti yang sering dijelaskan dari awal, ini kalimat mengajarkan kepada manusia bagaimana caranya menghambakan diri kepada yang menciptakan daripada manusia tersebut. Ya Allah, ihdinas siratal mustaqim, berilah kami petunjuk, berilah kami hidayah yang menuju kepada ridha-Mu. Hadirin jamaah salat subuh yang dirahmati Allah, berbicara tentang hidayah yang ditekankan pada kalimat ihdinas siratal mustaqim ini dibagi menjadi beberapa bagian. Ada namanya hidayah naluri yang lughatil arabiyahnya dinamakan dengan gharizah. Di dalam hidayah naluri ini kadang-kadang jarang sekali dipikirkan oleh hamba Allah sebagai umat manusia. Kalau dikaji secara mendalam, ada anak yang baru lahir dari rahim ibunya, melalui jalan lahirnya bayi, setelah itu disusui. Ada tidak orang mengajarkan kepada bayi bagaimana cara menyusu? Tidak ada. Kenapa bayi baru lahir sampai tahu bagaimana caranya menyusu? Itu karena hidayah naluri. Itu tidak perlu dipelajari dan tidak perlu diajarkan oleh orang lain. Allah sudah menanamkan nikmat itu kepada umat manusia khususnya dan seluruh makhluk pada umumnya. Binatang tak pernah ada sekolah binatang, pandai dia berlari. Binatang tak pernah ada yang mengajarinya nyusu, pandai dia nyusu. Lahir nyusu binatang. Apalagi manusia. Ini yang dinamakan dengan hidayah ghariza. Kalau bahasa Indonesianya naluri. Di sini naluri bermain. Satu contoh lagi kita contohkan untuk hidayah naluri. Ini bukan ngambang penjelasannya. Dalam tafsir Jalalain, coba dibaca, mau di Google ada, mau di kitab aslinya ada, mau di manapun, penjelasannya seperti ini. Seekor lebah membuat rumah, tak ada yang mengajari bagaimana dia merapikan tempatnya. Betapa indahnya rumah itu lebah. Apalagi itu yang pakai madu, yang punya madu, apa namanya, tawon. Rapi betul rumah itu tawon, sehingga sampai bisa menampung madu yang begitu banyaknya, hingga akhirnya bermanfaat bagi kita sebagai umat manusia. Apakah ada yang mengajarkan? Tidak ada. Siapa yang mengajarkan? Inilah yang dimaksud dengan hidayah naluri. Atau lughatil arabiyahnya disebut dengan gharizah.